Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, semoga yang kita pelajari meskipun ini tambahan ya. Saya sangat menghormati kamu semua yang berkeinginan untuk belajar, dan alhamdulillah itu menunjukkan keinginan untuk berhasil kamu itu luar biasa. Semoga semuanya sukses. Ya. Al-Fatihah. Ini nanti Bapak jelaskan yang langsung simpel-simpel ya. Yang simpel-simpel, yang pertama kamu ketahui dulu mesin lasnya. Mesin las itu ada yang AC sama DC. Kalau DC itu ada tulisannya di sini DC. Tak kasih contoh. Di sini DC. Kalau DC itu biasanya ada min plus di sini. Ini berpengaruh ketika di pengelasan. Kalau yang kamu las itu nanti platnya itu tebel ya. Ini kamu pakai, misalnya kita nggak pakai teorinya, ya pokoknya dilihat di prakteknya. Kalau plat yang kamu las itu tebel, kemudian kok nggak mateng-mateng istilahnya ya, nggak kantil-kantil, ini kamu rubah ini. Iya, diwalik, plus minnya diwalik. Pokoknya misalnya ngelas red, itu kok gak mateng-mateng, kok gak gampang kantil, itu yang pertama ya, gak gampang kantil. Ini kamu rubah, karena ketika ini dirubah, elektron itu bisa fokus di sini sama fokus di sini. Kalau fokus di sini, ini nanti yang cair duluan lebih cepat ya, sekian detik ya, hitungannya itu bukan jam, sekian detik. Itu nanti kalau elektronnya itu fokus di sini, kan elektron kan mengalir antara plus dan minus. Ini teori dasarnya. Kalau dia ini yang cepat cair, berarti elektronnya fokus di sini. Ini kamu rubah. Kalau misalnya kamu pengen yang matang duluan ini, tapi kalau misalnya yang matang duluan itu yang ini, ya sama. Berarti elektronnya nanti fokusnya di sini. Kalau platnya tipis, awakmu ngelas dengan ampere yang sama, ya ampere podo, tapi kok ini bolong-bolong, cepet bolong, berarti fokus elektronnya ada di sini. Ini harus kamu balik, biar nanti yang cepet leleh itu yang ini. Itu bedanya ya. Itu kalau DC. Diingat DC. Kalau AC, kamu bolak-balik ya podo ae, karena harusnya kan sinusitasnya kan begini, min plus kan begini. Cuma dia ada penyearah pakai diode. Waalaikumsalam. Ada penyearah. Ini teori dasarnya. Tapi coro gampangnya, nek misalnya kamu ngelat tipis itu misalnya 1 mili. Misalnya 1 mili kan lumayan tipis ya. Atau di bawah itu 0,75 mili. Kamu ngelasnya kok bolong-bolong, padahal ampere ya mbok cilik nih. Ampernya sudah kecil, tapi kok bolong-bolong, kamu rubah ini. Min plusnya berubah. Kalau DC itu biasanya ono teken nih mas, terus pokoknya delek ono ndondi lah. Niki ya iki sing paling ketok begini. Mesti ada speknya. Mesti ada speknya. Ini yang pertama. Jadi tak balik ini mana ya? Kalau platnya tipis, bolong-bolong, berarti fokus elektron di mana? Di plat. Berarti harus dirubah agar fokus elektron di elektrode. Ya, ini jenenge elektrode. Dudu slenter. Apa slenter? Tahu kan dulu kan ada orang apa jenenge anak-anak kecil-kecil mainan itu slenter itu yang diobong sres, kembang api. Iya, dudu. Soalnya ada yang ngomongnya ini itu nggak isok ngomongnya jenenge. Gak isok ngomongnya, elektrode ngomong elektrode ya wangel. Jadi itu diingat. Misalnya kamu ngelas tipis, ampere sama, tapi kok cepet bolong, coba dirubah ini dulu. Karena fokus elektronnya kalau di sini nanti ini cepat panas. Suhunya berkisar antara 5000. Kalau kamu bayangkan kita masak air itu kan 100 derajat ya. Lah ini 5000. Makanya hati-hati
kesentuh dikit aja, ini saya masih kesentuh dikit ini pas latihan di ITS itu. Malah ini tek ini tok Mas, padahal itu besi yang habis dilas, kesentuh dikit kan ngolah di sini, kesentuh dikit. Ini harus gosong. Karena memang suhunya itu tinggi, 5000. Suhu cairnya logam ini berkisar antara 900. Antara 900. Makanya enggak boleh main-main. Kalau misalnya ngelas, jangan digedolenan nyunyuk-nyunyuk. Apa nyunyuk-nyunyuk itu. Dulu itu ada murid saya itu yang pas saya ngajar ngelas dulu kan masih ada TPM itu ada ngelasnya. Ya gitu, habis ngelas gitu di padahal saya pembara itu langsung plak gitu aja. Karena apa? Membahayakan. Ban aja kamu nyunyuk gini mesti tembus. Ban nih Mas ya. Apalagi kulit. Ya. Ini yang perlu kamu perhatikan dulu. Pokoknya diingat. Oh, kalau DC nanti dilihat hasil aslasannya, kalau ini cepat bolong untuk ampere yang sama berarti dirubah ininya ya, dirubah. Tak balan-balan ini cai eling, soalnya mungkin plat yang kamu las itu tebal, ada yang tipis. Kalau di PT PAL ada yang katanya mau ke PT PAL ya. PT PAL itu kan ada plat yang dilas itu sampai 1 cm itu ada. Nah kalau selalu 1 cm kan tebalnya sekian ya, berarti yang perlu cair dulu kan ini. Ya. Nah kalau misalnya ampernya tinggi tapi ini nggak cair-cair, susah cairnya, mungkin ininya. Kalau DC, kalau AC nggak ada masalah, gede no ampere wis. Kemudian untuk ini ya, ini kan ada yang kecil, ada yang besar diameternya. Ada yang 2,6, ada yang 3. Kalau kisaran 2,6, ini kan bisa lihat di sini nanti 2,6 mm, ada tulisannya di sini. Kalau misalnya ya di sketmat ya. Tapi nek beli kan mesti ada ukuran 2,0, 2,6, 2, berapa itu ada. Semakin kecil elektrodenya, semakin kecil diameternya, ampernya semakin kecil. Semakin besar ampernya semakin besar. Kalau 2,6 itu setidaknya antara 50 sampai 70-80 ampere. Pak, boleh dibesarkan? Boleh, boleh, tapi nanti gerakannya itu yang berbeda. Ya kan? Gerakannya yang berbeda. Jadi ampere itu, ampernya ini berpengaruh juga di elektrodanya ini. Di samping tadi itu plat tebal sama plat tipis. Ini di eling-eling bener. Terus strum ini gede Mas, gak usah ngetes ilmu ya. Strum ini gede, misalnya kamu kok wis dinyalakno terus Pak tak jajal ya Pak, ini ojo ya, itu resiko nanti yang kena saya ya, karena strumnya gede. Ini massa, kemudian ini yang plus, umumnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngelas ini ya paling salah satunya ada di sekam seperti ini, terus kemudian nanti di las pakai ini, ya. Nah berhubung ini massa, kamu itu juga bisa jadi massa, paham Mas ya? Kamu itu bisa jadi massa, makanya di sini harus pakai isolator, nggak sepatu, nggak sandal, jangan kemudian ngetes pas jemek-jemek. Habis udan, ora sandalan, guyonan, yuk setrum kon. Ya, tapi kalau kamu pakai, ya paling enggak itu sepatu atau sandal yang agak tebal ya, atau di atas kayu, enggak masalah. Jadi kalau ngelas itu juga diperhatikan keselamatannya. Eman garapan misalnya 1.000, terus bondo kesetrum kan ya gak enak. Jadi diperhatikan ini. Karena ada juga teman yang iseng. Nanti kalau yang iseng sepakat sampai digepuk aja biasanya. Oh iya, membahayakan. Kamu tanya guru yang lain itu ada enggak ya itu? Ada anak iseng-iseng dolenan kabel ditekek nggone apa namanya banyu. Kesetrum Mas gowo nang nggone BP ku kuwatir nek mate. Betul. Kamu tanya tahun berapa itu? Pak Tosir ero, Pak Anu ero kabeh. Karena orang iseng ya. Orang iseng itu wah membahayakan. Dipikir guyon, koncone kejet-kejet ngene ngeblak Mas. Lah harus mati. Sing dituntut sapa? Ya gurune, ya areke, sekolahane kena kabeh.
Jadi iseng yang membahayakan seperti itu, anak ini perlu disendirikan. Tidak boleh. Bahaya banget. Karena hubungannya dengan nyawa juga. Pemane strom itu gak ngerti bahwa niku sopo pokoknya kontak ya di strom kan gitu ya. Kalau kontak di strom. Jadi itu hati-hati. Ini yang perlu tak sampaikan terlebih dahulu. Kemudian orang ngelas itu kadang ya pakai kacamata itu atau pakai topeng itu ada tingkat kegelapannya masing-masing. Ampere semakin besar, ampere yang kamu pakai ini semakin besar, ini harus semakin gelap. Saya ndak hafal. Tapi sing umum itu ya wis pokoknya itu ku kedok las gitu biasa ya. Tapi ada sebenarnya, ukurannya itu ada. Pak Osman nggak hafal nih ganti lo catatan ya, nggak hafal. Terus kalau misalnya ndak pakai ini bagaimana Pak? Boleh. Tapi hati-hati. Karena kalau terlaluan itu bisa buta mata itu. Saya ngelas itu juga kadang nggak pakai ini. Caranya gimana? Ya diperkirakan nek wis rodok ngene, agak kira-kira 1 cm dari titik yang akan dilas itu merem. Tapi kadang kecolongan. Atau seret gini noleh. Nah, pokoknya nggak kontak langsung. Biasanya untuk ngetek itu antara 3-4 detik. Jres, jiro, lupat, katakan gitu ya kalau dihitung. Kalau dihitung seperti itu. Jiro, lupat, ngetek. Awal aja agar itu nanti nggatuk ya. Nyambung antara besi yang satu dengan yang satunya. Baru kemudian kalau sudah ditata oke, baru kita pakai gini. Gitu ya. Terus asapnya ini beracun, CO. CO ini beracun, makanya ruangannya harus terbuka. Ruangannya harus terbuka. Terus jangan disedot. Terus mateng. Gak oleh Mas ya. Nah, saya perlu mengingatkan ini karena ada beberapa anak itu yang ada gangguan pernafasan, ya. Kalau ada gangguan pernafasan kurang sedikit agak menjauh, ya. Kuatirnya ya itu tadi, itu ya. Tapi kalau misalnya itu bisa menghindari ya oke. Makanya kan ada yang safety-nya itu kan sampai pakai masker, bukan masker tapi kayak anu lho teropong lho Mas. Yang anti iya gitu ya. Yes kok film-film ngono lho Mas. Kan ono teropongnya dhewe itu. Ya ada agak teropong-teropongnya di sini itu. Ya tujuannya menghindari ini. Lah kalau di video-video itu kan orangnya safety-nya itu terjaga banget. Lah kita ini yang kadang itu pokoknya yang penting itu keselamatan kerja wis nomor sekian. Ngelas ya ngelas saya, mbak ngerokok kok ngene stres kan ngono biasa kan ngono ya. Ada enggak? Ada, enggak jauh-jauh saya sendiri. Oke, ini dipahami dulu ya. Wes ya, tebal tipis ampere, tahu ya? Sama ini sama ampere. Oke. Apa jenenge Mang? Elektrode, ya. Taruh mana ini? Kawan. Jadi nanti itu boleh dilihat. Tapi dengan pakai masker itu. Bagi yang tidak tawar, ini ya, tak sampaikan dulu. Bagi yang nggak tawar sama asapnya ini, kira-kira 15 menit, setengah jam itu jangan langsung dikenakan air. Karena itu agak gatel dikit. Agak gatel dikit. Apalagi kalau stainless, kita ngelas stainless, ininya juga harus stainless. Untuk stainless ada sendiri. Itu lebih tajam. Lebih tajam. Apa ya? Racunnya itu lebih tajam. Lebih tajam. Jadi kadang itu orang habis ngelas itu merah wajahnya karena reaksi racun. Itu kira-kira setengah jam itu biarkan dulu. Atau 1 jam lah. Jangan langsung kamu goyang air. Jangan. Kalau misalnya itu berlanjut masih ya kira-kira mungkin sampai setengah hari, tahu bangsanya kayak Vaseline, kayak apa itu yang biasa digayain itu ya Citra kayak gitu itu kamu kasih gitu, enggak apa-apa. Biasanya kalau yang enggak tawar itu ada seperti itu ya, moga aja tawar KB kan ya. Terus kemudian kalau ngeluh banget biasanya 1-2 hari dengan intensitas yang banyak, misalnya 1 harinya itu menghabiskan
ketika latihan awal menghabiskan sampai 20 batang, itu nanti akan terasa agak ngeluh sedikit. Pakai istirahat, tidur, minum yang banyak. Nek berlanjut, biasanya wong-wong nggak botrek mas. Tapi jarang ya. Kalau saya itu tak biarkan tak pakai tidur. Jadi itu risiko-risiko yang mungkin timbul. Pak, apakah begitu seterusnya? Enggak. Karena ketika kita sudah sering, itu adaptasi dari tubuh kita itu bagus. Bahkan ya, kalau saya ke BBI, itu kan ada orang pengecoran logam, ada apa itu ya. Itu kalau misalnya dites, karena dia keseringan dengan asapnya peleburan, itu kan beracun mas. Beracun. Tapi ya urip sama tua ya urip. Tapi kalau dites di tubuhnya, itu sudah banyak mengandung besi. Tubuhnya itu. Jadi Ultraman ya. Ya itu risiko pekerjaan. Tapi apakah aman Pak? Selama orang itu memperhatikan keselamatan kerjanya, aman. Oh nyatanya ono wong sapak tuwek ngelas ya gak apa-apa kan gitu ya. Nyatanya. Tapi kalau misalnya dipakai dolenan, ya janganlah. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Sudah. Kemudian ini sudutnya berapa kalau gini? 90 derajat. Ya. Ngelas itu kira-kira 30 derajat. Jadi kira-kira sekian. Gini mas. Kira-kira segini. Ngelas dia. Misalnya gini. Dari sini sampai sini. Seret gini. Ini kira-kira 30 derajat. Awal di sini. Seret kira-kira ini sekian. Nanti terakhirnya. Misalnya ujungnya di sini. Ini kamu 90 derajat lagi baru ditarik. Itu hasil las-lasannya bagus. Hasil las-lasannya bagus. Bidang datar loh ya. Seret gini dan datar. Kalau ini 90, turunkan sedikit ya kira-kira sakmene antara 30 derajat. Kalau 45 kan sekian. 45 ya kira-kira sekian. Nah, sekian seret gini. Kemudian kalau ujungnya selesai, misalnya kamu ngelasnya itu terus menghabiskan satu batang ini untuk latihan. Seret begini. Terakhirnya 90 derajat. Seret tarik. Nariknya pas posisi begini. Itu ujungnya sini bagus. Akhir las-lasannya bagus. Kalau misalnya begini terus, apalagi sampai gini, jembret. Jembret mas. Kalau kamu ujian ngelas pasti gagal. Pasti itu. Soalnya hasilnya tidak bisa dibujui, besi kan hasilnya kan. Kelihatan, seret gini. Jadi kalau misalnya pengen bagus seperti itu. Kemudian untuk menyalakan itu bisa kamu orek-orek gini boleh. Orek-orek gini boleh. Atau diketuk. Soalnya ini ada yang apa ya, ayam bahasa ayam itu ya melempem ya, melempem. Ini harusnya itu keras, terus kemudian nggak lembab. Kalau misalnya kamu seret gini kok mata mati, itu bisa dari sini bisa, atau dari jaraknya yang terlalu dekat. Wes 30 oke, kemudian 90 sudah dipahami. Sudah. Sekarang lagi. Iki sing penting-penting ya, sing tak critakno. Nanti dolenan, enggak apa-apa. Dolenan. Iya, dolenan kan praktek. Nek misale praktek temenan kan tak kokon garap apa-apa. Nah, iki kan sik dolenan, pokoke kamu belajar ngelas sik. Ya, guyonan tenanan. Ini ketika dia semakin mendekat begini ya, akan ada loncatan listrik kan, betul ya, ada loncatan listrik. Semakin dia menempel, itu tegangannya semakin turun. Tegangannya semakin turun, panasnya berarti turun. Tapi turunnya itu ribuan loh mas, bukan turun kemudian jadi cuma 50 derajat, enggak, tapi masih ribuan. Ya, perhatikan lagi. Semakin dia ini jauh ketika loncatan listriknya, maka semakin panas. Karena tegangannya semakin tinggi. Imbasnya ini cepat bolong. Oke? Logikanya nanti ke sana. Listrikmu tagihannya tambah akeh. Jadi, makanya ketika ngelas itu kan kadang dep listrik katut kan ya. Pertama itu tinggi banget. Berapa volt Pak? Lali aku, nek ganti lok buku wis lali aku. Pokoknya sing penting dieling-eling ngono Mang.
Kalau misalnya ini semakin dekat, tegangannya turun, panasnya turun, berarti nggak cepet panas, sininya nggak cepet bolong. Las-lasan mau akhirnya iso kandel. Paham ya? Jadi las-lasannya iso kandel munggah ini. Soalnya apa? Panasnya nggak seberapa. Di samping karena plus minus ini tadi, ya, di samping ini. Jadi semuanya itu berpengaruh, ya, berpengaruh. Akhirnya nanti yang paling berpengaruh apa? Feeling. Feeling mungku sing main. Itu gak kena cerita no. Tapi dasar teorinya gitu. Tak balan-balan ini cek apal. Tak tanya lagi. Ini kalau misalnya semakin tinggi, semakin panas, kemungkinannya bolong. Ya, semakin rendah, semakin nempel, semakin turun panasnya, panasnya juga turun. Jadi bolong ketika ngelas untuk plat-plat tipis, apalagi orang main pagar itu kadang tuh nggak sampai 1 mili koreani, wesi Korea itu nggak sampai. Wesi itu ya yang dipakai pagar gitu itu nggak sampai tebel-tebel 1 mili itu nggak sampai, di bawah itu. Cek batinnya akeh kan gitu ya. Cek batinnya akeh lah, itu teori ngelasnya itu di situ. Cek nggak cepet bolong, dicek di main plus, kemudian nggak terlalu jauh, jangan ragu. Kalau terlalu jauh panasnya berlebih, iso juga bikin bolong. Yang bisa bikin bolong lagi apa? Arusnya kegeden. Arus gede otomatis kan tenaganya gede, panasnya tambah gede. Terus logikanya di situ. Nanti selebihnya mengikut keahlian, feeling, ya. Ada yang latihannya itu begini, seret, pakai tangan dengan bolpen, gini, gerakannya soalnya bisa begini, seret, 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 gini boleh. Atau turun gini, seret, naik gini, turun gini. Latihannya dengan bolpen. Ciri untuk latihan dengan bolpen apa? Ketebalannya sama. Kamu kan nulis kan isok mau wandes, romandes mas ya? Iya, kan tebal kadang yang tipis. Ada anak nulis kan gitu. Berarti denokan, ambek enggak. Yang stabil itu gimana? Ada yang belajar pakai seperti itu ada. Untuk ngelatih ini loh gerakan. Terus kemudian yang berpengaruh lagi itu tremor. Nah, ini tremor. Apa tremor itu? Gemeter kan? Ada anak itu yang gini megang gini itu gemeter. Kalau kecil gini nggak terasa, tapi kalau misalnya sudah seperti ini, loh, ujungnya ini yang kelihatan. Meskipun saya ini tremor, sedikit tremor. Terus bagaimana menghindari itu? Dipegang, tapi pakai sarung tangan las. Jadi misalnya seret, ini kamu kan pakai sarung tangan las, aman. Sini seret, pegang. Itu kalau misalnya kita pengen hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya hasilnya standar, terus kemudian feelingnya oke, meskipun agak tremor sedikit juga mesti bagus. Didapat dari mana? Latihan. Kamu tak kayak teori tok, tangkon ngelas langsung. Belum tentu, kecuali kalau kamu sudah sering ngelas ya. Oke. Sampai sini oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Wes, iki mangko dilok DC apa AC, terus kemudian ini juga pengaruh tegangan sama pengaruh arus, plat tebal sama plat tipis, kemudian 30 sama 90 ya. Bagaimana kalau misalnya ini usahakan tengah persis gini, terlalu ke bawah, kepangan yang bawah, soalnya listrik loncatnya ke bawah, terlalu ke atas gini, loncat listriknya ke atas, akhirnya kayak nyambung tapi aslinya mek bendul dundukur. Pernah enggak itu? Ada kan ya? Jadi akhirnya nggak mateng di sini, nggak nyambung. Jadi kalau siku seperti ini ya tengah. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, kamu ngelas gini, nah ini agak miring sedikit gini kan, nah, tapi diusahakan sudutnya ini pas tengah. Oke? Wes. Nek misalnya wis paham kari latihan itu, insya Allah sudah. Wis teori ngelas wis mengono iku biasanya. Wis mek kari latihan. Oh, bahkan anak SMP yang kerja itu di Cakrindo itu bukan family sih, orang Gancang itu.
ngelas iku ket SMP. Sekarang usianya sudah 30 lebih. Iku wis gak teori-teorian. Wis gak teori ini kayak apa carane ngelas. Ya sekarang ge nyonyok. Ngono jawabane mek gitu toh. Wis sekarang ge nyonyok. Tapi las-lasannya mantep. Las pipa konstruksi sembarang dia. Ya ket SMP sampai umur 30 ceklane las. Ya pantes gitu. Meskipun dia gak teori nih, tapi dari pengalaman dia yang sudah sekian tahun, ya merem Mas. Wis dadi dhewe. Cara kasarane ngono, kasarane ngono. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke. Kalau misalnya enggak ada, ini mesin yang digunakan, ingat ya, hati-hati kesetrum, tapi ya nek kamu nggak sepatu nggak anu, insya Allah gak, kecuali kamu ngetes. Wah, kecuali ya ngetes. Terus ini ada mesin yang ngeground Mas ya. Kalau mesin ngeground misalnya kamu udah mau baut-baut ini kan ngeground toh. Karena ini kan langsung logam. Kalau di sini kan cat. Ini kan cat, ini kan plastik, dia isolator. Enggak apa-apa. Tapi kadang nek mau baute iku ana sing nyetrum. Mesin di sini ini ada yang nyetrum. Aku ora apal sing ndi. Tapi nek kesetrum ya biasa, kesetrum listrik wis ngono iku mean. Pokoke aja diterus-terusno. Ya. Jangan ketagihan. Enak, Pak. Enak. Ojo ya. Resiko itu nanti yang kena nanti saya, gurune gendeng gurune. Maren itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Hati-hati, pokoknya saya pesannya jangan dilihat secara langsung ya. Boleh melihat tapi dengan itu kedok itu gantian. Ini nanti kalau misalnya kurang ya ndak apa-apa dipakai kita negoro. Tapi ojo di entekno langsung bles sakmene, lumayan regone. Siji iki kalau nggak salah itu berapa? 2.300 apa 3.000? Hah? 1.000. Gak ru aku. Ya kalau 1.000-an kan lumayan iki. Loro surya sak batang iki. Gak boleh Mas ya. Pokoknya sing oleh rokokan lho kene iki aku tok, nek awakmu gak oleh. Gak oleh awakmu. Loh, Pak, dhisik kono sing protes arek kelas 1 ngono. Mohon maaf, Pak. Bapak kok merokok? Iya, kenapa Mas Tanu? Itu tulisan dilarang merokok. Menit tak cet, tak ilangi ta ngono. Loh, kalau gitu kan ndak bagus untuk anu, Bang. Iya, sendelok guru liya, Mas, aja guru aku, Mas. Nek protes ya kok anu. Meneng akhirnya. Ya saya minta maaf itu pokoknya yang satu hal itu yang saya masih kadung kecanduan ya. Makanya nek sing gak ngerokok ojo, nek sing cuma habis 1-2 batang hindari ya. Eman kok nek wis kadung kecanduan wangel Mas. Kecuali nek pancene kepengin. Aku kan gak kepengin leren. Dadi terus. Iya. Jadi kalau saya sama teman-teman kamu yang lain juga gitu. Pokoknya kalau ngerokok jangan ketahuan saya karena wajah-wajah perokok pun saya tahu sebenarnya. Cuma aku apa-apain taruh ya. Pokoknya jangan ketahuan saya, terus jangan pakai seragam ya. Ya nek ndungone warung kopi kan wis. Ono wong ngerokok langsung ngene. Apa Mas? Ya wis Mas, aku tak ngalih sik rokok ono. Oke, ini ra oleh Mas. Ini kan lokasi Mas ya. Lokasi. Oke. Pakai mesin berapa nih nanti? KB ya? Ya, boleh dipakai, tapi yang dilas cari besi-besi yang nggak dipakai-pakai Mas ya. Jangan dilas ininya ya. Jangan dilas ininya. Boleh, ini dipakai. Kalau kurang ambil di sini enggak apa-apa. Pokoknya nggak boleh dibawa pulang. Ya, nggak boleh. Sangu ditol lumayan lho Mas sakmene iki Mas. Iki pirang atus iki sakmene. Dolen 50.000 playon iki. Playon sakmene. Contoh. Wong kari ngono kari kenyuk-kenyuk ngono Mas, wis pokoke kenyuk-kenyuk ngono Mas. Bentar. Ini ya di sini ya. Sebentar.
Iya, nek gurune gak iso nyuntunno iku koyo aneh gak marem. Ini ada yang ngoklek-ngoklek, ini berarti perlu dibenahi. Ini ndak enak dipakai anu ya. Tapi pegangnya seperti ini. Leren ngono sik, leren ngono sik. Leren ngono sik. Sik. Jenenge contoh iku kan titik ae nek contoh iku. Ki Mas ya. Ini kalau misalnya agak kurang nyetrum ya. Kurang nyetrum. Dekrek-krek ini nih Mas. Soalnya ini kan ada catnya Mas ya. Agak digini kan. Ya, soalnya anak cate. Oke. Kalau sudah, ini kira-kira saya, ya oke, enggak apa-apa. Itu tembus itu Mas soalnya Mas. Enggak usah, enggak apa-apa. Los. Ini ya, sudah nyala. Ya, delek ono posisi sing enak, sing sekiranya rata goyang. Kalau ini ya goyang, ya ndak enak. Berarti megangnya kan seperti ini. Terus mestinya kan pakai sarung tangan. Saya nggak pakai masih. Bukan kebal, nyontoh kan mediti tok. Berarti jarak misalnya tangan kamu begini, ndak apa-apa. Wes engko padha ae. Ya, yang penting kamu ndak melihat langsung. Jadi kalau misalnya ini ya, kan sudah dekat, ya, sudah dekat. Kayak gini ya. Ya, itu contoh toh. Ya, itu contoh. Yang penting kita ndak melihat langsung. Yang penting nggak melihat langsung. Kalau melihat langsung ya oh, jangan. Terus ini kalau sudah habis jelas panas, jangan coba-coba ngetes pakai alat lain, misalnya tang itu kan ada di sana ya, tangnya kan ada itu. Terus kemudian untuk ciri las-lasan yang baik, ketika kamu las selesai, kalau dibiarkan kira-kira 15 menit itu ngelontok titik, tek, ngelontok. Ini mesti ada teraknya Mas ya. Sebelah sini kan ada teraknya. Ini kan ada teraknya. Ono krail. Krail itu kalau las-lasanmu api, itu kalau dibiarkan kira-kira 15 menit, dia kan dinginnya kan kena dingin udara ya. Itu nanti itu ngelontok titik. Atau kalau ndak gitu, ditutup tik 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 lewat ngelontok krail. Iku las-lasanmu api. Nek elek iku wangel terus ada bolong-bolong. Kemudian, oh ya, kelupaan. Tres gitu kan meletik-meletik. Tahu ya, peletik-peletik ya? Kalau peletikannya itu terlalu banyak sampai dia itu di sebelah-sebelahnya ini kena peletikannya kayak jerawatan. Ya, kayak jerawatan. Itu berarti ampere kamu kebesaran. Ampere cilik no sidik. Ya. Jadi itu ciri-cirinya. Biasanya wis ngono-ngono iku karimek nyuk ngono tok. Cuma untuk ngelas yang baik ya, kalau misalnya tadi itu kan ngetek tok, terus kemudian kita ngelihatnya sampai sekian pun tidak apa-apa. Right, gitu agar kita tahu itu sudah oke apa enggak. Oke, jelas ya? Bisa ya? Wes praktek dhewe engko lah ngerti, kita doa dulu semoga nggak ada permasalahan ya. Lungguh sik bro. Ya semoga yang kamu pelajari nanti ini bermanfaat dan juga ketika kamu ngelas sampai nanti itu nggak ada permasalahan ya. Seneng ya. Al-Fatihah. Terima kasih. Itu yang perlu kita perhatikan. Sik, tak takon sik. Aku pengen ero sik.
Apa sing tak jelasno mau? Sing tak jelasno mau apa kira-kira? Sing mbok tangkep, sing mbok eling. Apa? Gede cilik ampere. Oh, terus sira to lengkap titik ngono. Nek aku nyampe nang mangko iku eling tagak. Kelas iku awali 90. 90. Melakukannya 30. Oh ya. Sebenarnya langsung 30 enggak apa-apa. Langsung 30 awalnya itu. Jadi 30 derajat. Oke. Terus bolong-bolong itu sebabnya apa ya kira-kira? Hah? Ampere kebesaran. Terus terlalu tinggi jaraknya gap ya, atau gap itu namanya ya. Jaraknya antara elektroda sama besi yang dilas terlalu jauh. Terus plus minusnya juga berpengaruh untuk DC ya. Kalau AC tidak berpengaruh, loss. Kamu sing eling apa? Nek akeh jerawate apa? Kegedean ampere. Jadi diingat itu, ampernya kebesaran. Ya oke, itu yang bisa tak sampaikan. Terus ini dipindah sekiranya apa ya? Jatuhannya itu enggak kena ini ya. Dipindah di situ atau diambilkan kursi sini, ditata ulang. Jadi ketika kamu ngelas seperti ini. Jangan rebutan wis gantian satu-satu enggak apa-apa, itu banyak. Ini masih ada 100 lebih, cukup lah untuk latihan. Ya aja dientekno rek. Ora 100 mosok mbok entekno. Ya oke, itu kita sambung lagi dengan praktek sampean sendiri.